Hai siswa-siswi kelas 12 IPS semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran sosiologi. Tapi kali ini Miss Uli memberikan video review sosiologi untuk kalian bisa mempersiapkan penilaian akhir semester 1. Selamat belajar! Ada 20 soal yang sudah Miss Uli sediakan. Hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Soal yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global dan sasi. Global artinya menyatu, sasi artinya proses. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia ke dalam satu kaidah atau ke dalam satu sistem. Seolah-olah batasan tetapi sebenarnya punya. Soal yang kedua yaitu faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, adanya integrasi ekonomi dunia. Yang ketiga, terjadinya perubahan politik dunia. Yang keempat, berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Soal yang ketiga yaitu unsur globalisasi yang bersifat positif. Yang pertama, pola hidup menjadi serba cepat. Yang kedua, pesatnya perkembangan informasi dan transportasi. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Soal yang keempat yaitu dampak positif globalisasi. Yang pertama, perubahan sistem pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perubahan nilai budaya. Yang ketiga, perubahan etos budaya. Yang keempat, adanya perubahan kepercayaan. Kita lanjut, soal yang kelima yaitu dampak negatif globalisasi. Yang pertama, adanya keguncangan budaya. Keguncangan budaya adalah guncangan jiwa atau mental seseorang sebagai akibat belum adanya kesiapan menerima budaya asing yang datang. Yang kedua, ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya adalah ketimpangan salah satu unsur budaya ketika menyesuaikan diri dengan kebudayaan lain. Yang ketiga yaitu kehilangan unsur sosial budaya. Yang keempat adalah anomi. Soal yang keenam, usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapi era globalisasi. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, menghayati dan mempelajari budaya tradisional. Lalu yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang ketujuh, sikap negatif yang muncul akibat globalisasi. Yang kedelapan, lembaga untuk menyaring dampak negatif globalisasi. Yang pertama, lembaga keagamaan. Kedua, lembaga keluarga. Ketiga, lembaga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Keempat, lembaga pemerintahan. Yang kelima, lembaga perekonomian. Kita lanjut, soal yang ke-9 yaitu pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana anggota masyarakat memiliki perbedaan dalam jumlah kekayaan, prestis, atau kekuatan atau jabatan dalam suatu lingkungan masyarakat. Perilaku masyarakat akibat adanya perubahan sosial dapat bersifat negatif dan positif. Kita lanjut soal nomor 10 yaitu pengertian kemiskinan. Kemiskinan yaitu mengandung arti tidak berharta atau tidak mempunyai kemampuan dalam mencukupi kebutuhan dasarnya seperti makan, sandang, dan papan.
dia tidak mampu menghidupi dirinya sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Soal ke-11 yaitu ciri kebudayaan kemiskinan. Yang pertama, adanya fatalisme. Yang kedua, rendahnya tingkat aspirasi. Yang ketiga, rendahnya kemauan mengejar sasaran. Yang keempat, kurang melihat kemajuan pribadi. Yang kelima, perasaannya selalu merasa gagal. Lalu yang ketujuh, perasaan menilai diri sendiri negatif. Soal yang ke-12 yaitu indikator kemiskinan menurut BPS. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan air bersih. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan. Yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial. Golongan kaum miskin menurut Selo Sumarjan. Yang pertama, para petani yang tidak memiliki tanah sendiri. Kedua, petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya dan keluarganya. Ketiga, kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Lalu yang keempat, para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah. Pengertian kesenjangan sosial yaitu keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Adapun kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. 1. Menurunkan pendapatan per kapita. 2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Keempat, pencemaran lingkungan alam. Kelima, biaya pendidikan mahal. Keenam, tingginya pengangguran. Pengertian kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan itu terjadi bukan merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir atau warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga dan dimanapun tanpa melihat rasa tenggang rasa, serta dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar, atau bahkan karena desakan orang lain atau tuntutan ekonomi. Kita lanjut pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau disebut dengan delinkuensi adalah semua bentuk aktivitas remaja yang belum dewasa akan hukum, yang bertentangan dengan norma-norma sosial terutama norma hukum. Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk ketimpangan sosial dan dilakukan oleh remaja-remaja yang tidak mendapat perhatian dari keluarganya. Kita lanjut pembahasan soal nomor 17 yaitu sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, faktor intrinsik seperti faktor usia, jenis kelamin, faktor kedudukan dalam keluarga. Yang kedua, faktor ekstrinsik yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan, dan media massa yang dikenali sehari-hari. Soal nomor 18 yaitu faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, kekurangan sumber daya manusia pencipta lapangan kerja. Yang kedua, kelebihan produk atau pencari kerja. Yang ketiga, kurangnya jalinan komunikasi antar si pencari kerja dan pengusaha. Yang keempat, kurangnya pendidikan untuk pewirausaha. Kita lanjut soal nomor 19 yaitu ketimpangan sosial dalam faktor pendidikan. Yang pertama ada faktor sumber daya manusia. Yang kedua faktor infrastruktur. Yang ketiga kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal. Keempat jumlah dan kualitas buku yang belum memadai. Kelima masih terjadinya konflik di berbagai wilayah.
Pembahasan soal nomor 20 yaitu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu memberantas korupsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, upaya penegakan supremasi hukum dan rasa keadilan di Indonesia perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dari para penegak hukum. Demikianlah video review untuk persiapan PAS. Jangan lupa untuk mempersiapkannya di rumah dan mempelajari latihan-latihan yang selama ini sudah kalian kerjakan di Edmodo. Terima kasih dan selamat belajar.